poin-poin apa di kalau di konteks revisi UU Polri itu yang mengkhawatirkan buat Pak King? Kekhawatiran yang muncul ini kalau tidak diatur seperti TNI tadi, undang-undang TNI tadi, maka abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian konflik of interest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Podcast, dan kita masih akan ngobrolin topik-topik hangat dengan para pakarnya. Dan hari ini kita ketemu dengan Mr. King Faisal. Gimana kabarnya, Pak King? Alhamdulillah baik, sehat ya. Beliau ini adalah pakar hukum, spesifiknya hukum di bidang tata negara ya, HTN hukum tata negara dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tapi juga sudah melalang buana di dunia perhukuman. Nah, ini akhir-akhir ini kan banyak obrolan tentang ini, Pak King ya, tentang revisi Undang-Undang TNI tahun 2004 terakhir, terus kemudian diperbarui kemarin, diketok oleh DPR, dipimpin oleh Mbak Puan, dan ada beberapa hal tambahan lah di situ yang mendapatkan protes banyak dari masyarakat gitu ya. Terus kemudian dalam waktu yang tidak lama mungkin juga ada revisi Undang-Undang Polri polisi betul ya. Yang mungkin heboh lagi nanti. Nanti dengar-dengar habis Lebaran ya. Habis Lebaran. Nah, kita akan diskusi soal dua itu dan kemudian konsekuensinya bagi demokratisasi di Indonesia dan segala macamnya. Tapi yang pertama Pak King, saya kemarin di sini podcast juga sama Pak Ade Ma'ruf tentang kemungkinan atau potensi kembalinya TNI dengan dui fungsinya kembali ke ranah sipil, di mana reformasi 98 itu kan mengkandangkan TNI ke baraknya, dan ada nada-nada atau naga-naganya akan kembali melalui revisi TNI itu. Kalau posisi Pak King dalam hal ini bagaimana? Ini menarik ini. Jadi memang berbicara soal revisi Undang-Undang TNI dan Polri ini dan implikasi ini kan lagi heboh-hebohnya sekarang. Banyak sudut pandang, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kalau pertama kita coba soroti dulu nih yang Undang-Undang TNI ya. Memang ada kekhawatiran seperti yang disampaikan tadi, bahwa takutnya nanti ini jadi ancaman supremasi sipil. Ini nanti bisa mengembalikan dui fungsi ABRI yang sebetulnya bagi saya ini masa lalu kita yang sebetulnya kalau kita lihat dinamika pasca reformasi 98 sampai dengan detik ini, rasa-rasanya tidak ada dasar atau argumentasi hukum yang cukup untuk memastikan bahwa dui fungsi ABRI itu akan bangkit kembali. Susah. Bangkit kembali seperti bentuk lamanya itu ya. Masa Orde Baru itu. Orde Baru. Pertama dari segi payung hukum, legitimasi nggak ada. Jadi saya tidak menemukan satu klausul normatif yang tegas, eksplisit yang memberikan ruang kebangkitan dui fungsi ABRI itu nggak ada. Kalau di zamannya Orde Baru itu kan diatur itu jelas bahwa dui fungsi ABRI itu memang dimungkinkan diatur. Karena itu kita lihat di zaman Orde Baru sebetulnya kalau sejarahnya dui fungsi ABRI konsep awal ini sudah lama, sejak Orde Lama, cuma dimantangkan. Pidatonya Pak Nasution itu. Jadi konsep Nasution itu kan sebetulnya menghendaki bahwa tugas TNI itu karena dia sejarahnya berasal dari rahim rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dia nggak boleh membiarkan rakyat menderita dalam situasi kondisi kondusif. Dia juga harus berkontribusi. Itu sebabnya kita lihat seperti sekarang ada konsep program manunggal desa, TNI manunggal desa. Itu kan apa yang salah coba? Justru kan positif. Banyak hal yang bisa mengingatkan tentara bahwa mereka memang berasal dari rakyat. Gitu ya. Karena memang sejarahnya demikian. Jadi konsep itu kan kemudian dipolitisasi saja ketika Soeharto berkuasa kan pada saat rezim Orde Baru. Lalu dibuatlah undang-undang tentang ABRI ketika itu yang melegitimasi kekuasaan itu untuk masuk dalam peta politik praktis.
Lalu kemudian polisi dan TNI waktu itu kan masih satu, ABRI kan, singkatan ABRI itu kan, Angkatan Bersenjata Republik ya itu kan disatuin, tidak seperti konsep sekarang. Ada Polri, ada polisi, ada TNI di situ, ABRI. Lalu mereka itu difasilitasi satu fraksi penuh ketika itu. Ada di DPR, ada fraksi penuh di MPR, DPR. Dan ini kan menambah suara untuk mempertahankan status quo saja, kepentingannya rezim Orde Baru untuk tetap berkuasa, karena dia butuh sokongan politik praktis. Lalu baik penunjukan tidak melalui pemilihan, kan jelas itu dilegalkan, diatur. Ketika rezim Orde Baru itu ada undang-undangnya, ada payung hukumnya, itu clear. Belum lagi kita bicara posisi-posisi strategis di tingkat misalnya di daerah, kepala-kepala daerah, itu diisi hampir semua yang bergurutnya adalah TNI. Ada juga polisi yang terafiliasi dengan penguasa eksekutif. Mereka yang komponennya kan ada ABG itu kan, ada ABRI, birokrasi dan Golkar. Oh ya, ABG istilahnya ABG. Itu kan strategi politiknya Orde Baru untuk mempertahankan status quo, dan itu dijalankan skema itu. Coba kita bandingkan saat ini. Dan memang juga dibuat payung hukumnya untuk itu semuanya. Payung hukumnya clear, diatur. Tahun 80-an undang-undang itu terbit. Termasuk teritorial, komandir teritorial itu teritorial juga. Semua. Jadi hampir, coba kita lihat. Begitu hegemoninya supremasi militer, karena memang difasilitasi negara. Ada undang-undangnya. Kan legitimate. Dia berdalih, loh ini diatur, jelas tegas. Nah, kalau kita bandingkan saat ini, sudah ditutup rapat. Setelah reformasi, semuanya ditutup. Dui fungsi ABRI itu sudah dikembalikan kembali masuk ke barak masing-masing, tidak boleh lagi masuk dalam peta politik praktis. Dan kita lihat paradigma TNI hari ini sudah jauh berubah, dan saya kira terkait dengan beberapa isu sensitif revisi undang-undang TNI kemarin, menurut saya masih dalam standar-standar yang normal-normal saja. Tidak masih ada yang dalam koridor yang tidak membahayakan. Betul, gitu. Jadi tidak ada yang terlalu membahayakan seperti yang terjadi di Orde Baru lah. Karena sebetulnya kan ada tiga aja tuh, ada tiga titik yang direvisi kemarin Undang-Undang TNI itu. Satu itu kan urusan usia pensiun. Usia pensiun ini kan mau diatur ulang. Karena kondisi saat ini dibandingkan dengan lembaga negara lain, kok rasa-rasanya TNI itu belum pernah tersentuh, karena udah 20 tahun kan. Semua sudah penyesuaian, TNI belum. Jadi ada jomplang. Itu wajar di level bintaranya maupun di perpanjangan khusus yang perwira bintang 4, bintang 3. Betul, itu pun kan hanya sampai 60 tahun kalau nggak salah. Tidak lebih. Yang kalau perwira 3 itu sampai 63. Perwira 4 sampai 60, terus kemudian sampai 63. Tapi 63. Bisa diperpanjang atau ini 2 kali lah gitu. Tapi itu satu faktor posyakum. Kedua, bagaimana revisi ini memastikan titik koordinasi di bawah Kementerian Pertahanan. Jadi selama ini kan kesannya kan masih ada ego sektoral itu ya, antara Kementerian Pertahanan dengan TNI. Maka di versi revisi ini unit koordinasi itu harus dibawa kendali Kementerian Pertahanan. Jadi tidak boleh lagi parsial, tidak boleh lagi terpisah seperti yang praktek selama ini. Koordinasi apa itu yang biasanya mencolok? Koordinasi gitu? Dalam konteks misalnya termasuk kebijakan-kebijakan strategi pertahanan dan sebagainya, itu harus dibicarakan di tingkat kementerian. Ya, di tingkat kementerian, dan eksekusinya di sana. TNI ini sebagai pelaksana saja, pelaksana kebijakan saja. Nah, kalau dulu kan dia aneksasi beberapa kebijakan tanpa koordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan bisa jadi konflik kepentingan, dan dalam kepentingan national interest ya, strategi negara, ya negara punya kementerian yang memang ditugasi khusus untuk bisa memastikan koridor ya kepentingan national interest itu kan. Jadi menurut saya ini wajar kan gitu. Lalu yang jadi heboh ini kan pembantuan atau penambahan perwira aktif atau prajurit TNI aktif yang diperbantukan di kementerian atau lembaga-lembaga negara. Betul. Pasal 47 itu. Pasal 47 ini jadi heboh itu kan. Iya, yang dari 10 jadi 14. Iya, kalau saya tracking itu malah sekitar 16. Kurang lebih 16 ya.
Coba kita ilustrasi misalnya Badan Penanggulangan Teroris. Nah, lalu pertanyaannya relevan nggak kalau tentara dalam hal ini jenderal yang sudah dididik secara militer, punya kemampuan intelijen, kompetensi dan sebagainya, apa salahnya dia diminta bantu untuk ngurusin dunia kontra teroris misalnya, kejahatan teroris yang memang dalam situasi normal misalnya tidak dimungkinkan bisa dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum biasa. Nah, jadi ini kan masih inline dengan tupoksi dia. Dengan tupoksi. Masih yang disorot itu yang badan siber ya. Cyber, ya cyber ini menurut saya dia tidak mata-matai sipil, enggak. Ini dalam kerangka menjaga keutuhan keutuhan negara kan. Karena konteksnya kan menjaga kedaulatan negara. Ingat bahwa paradigma TNI hari ini sudah berubah. Kita tidak mungkin setback lagi ke 20 tahun belakang kan, ketinggalan kita nanti. Jadi paradigma TNI sekarang ancaman nyata terhadap desintegrasi bangsa itu tidak hanya bersifat konvensional, tapi ancaman cyber ini luar biasa. Dan TNI dituntut harus punya kapasitas dan mereka punya kompetensi untuk itu. Lalu kalau kita lihat ini masih beririsan yang lain. Pertanyaan yang biasanya pertanyaan kenapa kok masuknya ke badan cyber, tidak diperkuat base-nya saja dalam konteks keamanan defense itu, cyber defense itu. Artinya kita tidak boleh juga membayangkan masuknya TNI ini kan bukan secara institusi. Bukan sebagai institusi. Bukan secara institusi. Ini yang salah kaprah menurut saya. Kan sifatnya kan diminta bantu, diperbantukan. Istilahnya supremasinya tetap, leadernya tetap yang di unit tersebut unit yang dibutuhkan karena ada proses assessment di situ, ada proses fit and proper yang terbuka untuk umum, tidak hanya TNI sang jenderal itu, kan dia hanya minta izin saja. Nah ini kan lebih jelas diatur sehingga lembaga apa saja yang dimungkinkan itu kan diatur eksplisit dalam undang-undang. Nah, yang kita khawatir itu kalau nggak diatur. Kalau nggak diatur itu memang resistensi atau resiko abuse of power-nya, penyalahgunaan kekuasaan itu bisa saja tinggi. Karena tidak dibatasi kan, tidak diatur lembaga mana. Nah, kalau kita sisir per satu-satu, semua lembaga yang dituangkan dalam pasal 47 itu masih beririsan dengan tupoksi, dengan tugas utama dia menjaga kedaulatan bangsa. Karena saya bilang, konsep geostrategi pertahanan negara saat ini itu kan paradigmanya sudah defense-nya itu berubah, bukan lagi konvensional, tapi perang dalam dunia cyber yang mengganggu integrasi bangsa ini justru lebih berbahaya. Nah, karena itu TNI perwira tinggi ini kan mereka punya stratifikasi pendidikan yang menurut saya juga didukung oleh kapasitasnya. Kan tidak mungkin juga dia diperbantukan situ nggak punya kompetensi. Itu nanti kan ada proses assessment juga. Dia mampu nggak, atau mungkin ada kompetensi dan ada keunggulan tertentu yang tidak dimiliki oleh pejabat sipil. Kan sipil juga punya keterbatasan. Artinya kita juga tidak bisa menutup mata. Tidak semua persoalan bangsa itu di take over oleh sipil. TNI juga punya kelebihan tertentu yang bisa sebetulnya saling berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Atau kita punya kerangka yurisdiksi supremasi hukum. Kalau ada pelanggaran, ada proses hukumnya, kan gitu. Ada mekanisme yang bisa semua orang tunduk pada supremasi hukum. Jadi tidak kemudian dibiarkan begitu saja. Dan kata kuncinya kan yang menarik undang-undang ini. Kenapa saya mengatakan hal yang biasa revisi itu tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan akan terjadi ancaman supremasi sipil? Karena di pasal 47 itu dikunci dengan pejabat TNI aktif yang tertarik masuk di lembaga-lembaga kementerian itu kan juga posnya kan tertentu saja. Hanya totalitinya sekitar dari 10 jadi 6 jadi 16 unit lembaga atau kementerian negara itu yang relevan tadi. Itu diwajibkan. Jadi ada kata diwajibkan, mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini. Itu kan clear. Itu menjawab kegundahan publik yang mengkhawatirkan. Lalu apa yang salah? Kan mereka kalau sudah seperti itu kan ya mereka juga putra terbaik bangsa yang berhak juga untuk diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi. Jadi
Saya kira ini kekhawatiran yang berlebihan. Yang berlebihan. Cuma mungkin gini, salah satu juga yang dinilai itu adalah misalnya kasus seperti Mayor Teddy kemarin itu. Ketika belum mengendarkan diri, posisinya di Seskap itu sudah ke Sekretariat Negara. Artinya harusnya dia kan mengundurkan diri terlebih dahulu. Juga misalnya Kabulok gitu misalnya. Jadi revisi ini seakan-akan hanya dijadikan sebagai legitimasi untuk itu. Mungkin kekhawatiran itu dasarnya dari hal-hal yang semacam itu. Ya, makanya pertama justru dalam kerangka perbaikan supaya tidak menimbulkan kekhawatiran seperti tadi dan tidak menjadi persepsi yang negatif ya terhadap institusi TNI, maka dirapikan dan diatur. Sehingga sumber legitimasinya udah jelas. Dengan konsep Undang-Undang TNI yang baru ini kan beliau dimungkinkan untuk menduduki posisi itu. Karena salah satunya kan di lingkungan Sekretariat Negara kan masuk itu, diperbantukan urusan Sekretariat Negara itu. Tapi yang sebetulnya yang jadi kata kunci, kenapa kemudian kita mastiin bahwa undang-undang ini tidak memberikan ruang untuk tumbuh dan kembalinya difungsi itu karena dia dikunci dan ketika proses ketentuan yang diatur itu sifatnya tidak imperatif ya. Imperatif maksudnya undang-undang itu tidak mewajibkan itu, memaksa bahwa ada aturan ini urusan dirjen misalnya di cyber atau di posisi eselon 2 di kementerian lembaga itu wajib harus ditempati oleh TNI gitu. Itu nggak ada, kan tidak ada. Jadi sifatnya apa itu perbantuan tadi ya? Dan tergantung kebutuhan di dan situ. Ada proses fit and proper test. Jadi tidak baik penunjukan langsung nggak juga. Kan dia harus berkompetisi dulu kan. Oke. Kan itu jadi bottom line-nya adalah di fit proper test-nya. Jadi kualifikasinya jelas, terus kemudian supremasinya tetap leadernya adalah sipil di situ. Ada proses asesmen yang berlaku untuk semua. Tidak hanya si tentara atau perwira yang dibantukan, tapi pejabat sipil siapa saja. Dan gak imperatif tadi itu ya. Gak imperatif, enggak. Harus TNI di sana. Gitu. Kan itu kata kuncinya kan. Jadi saya ini ini kok jadi heboh itu kan. Jadi masih biasa-biasa. Ya, satu kehebohan itu juga dipicu oleh ya kan belum lama divisi ABRI itu. Revisi ini kayaknya di persepsi seperti itu. Betul, kembali. Di masa yang akan datang, tapi juga antisipasi jangan sampai ini adalah ruang ketika seperti tadi itu yang jelas-jelas seperti Mayor Teddy melanggar undang-undang TNI yang sebelumnya, terus kemudian dibuatkan revisinya untuk melegitimasi itu, sehingga setiap pelanggaran tidak kemudian dicarikan legitimasinya dengan revisi berikutnya paling itu. Oke, itu tentang clear ya, tentang mudah-mudahan ada upaya-upaya hukum yang dilakukan melalui judicial review. Ya. Teman-teman di UI kita harus menghormati itu, karena dan itu memang jalan yang pas. Betul. Gitu ya. Kalau ada kelompok civil society kampus yang mungkin melihat dalam perspektif yang berbeda, silakan saja mengajukan judicial review karena itu hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi kita. Jadi tidak. Kalau proses masalah di judicial review itu kayak gimana sih? Maksudnya apa ya? Misalnya masyarakat sipil mengajukan ke MK terus kemudian bagaimana MK mengelolanya dan produk jadinya kayak gimana? Konsekuensinya seperti apa? Iya, jadi judicial review itu kan adalah proses pengujian terhadap suatu produk undang-undang. Undang-undang apa saja itu. Yang dianggap atau diduga bertentangan dengan konstitusi kita, undang-undang dasar. Jadi misalnya dalam konteks judicial review terhadap undang-undang TNI ini, tinggal si pemohon ini bisa siapa saja, warga negara Indonesia asal warga negara Indonesia yang merasa kepentingan dia atau kerugian dia secara konstitusional itu potensial terjadi akibat berlakunya undang-undang ini. Misalnya dia sebagai masyarakat sipil nih, nanti saya merasa kebebasan saya terbungkam nih, bebaskan khawatir nanti TNI malah mengambil alih kekuasaan di mana-mana dan kemudian justru menjadi ancaman bagi kebebasan supremasi sipil. Nah, bisa saja dia ajukan kan, atau nanti kan diverifikasi oleh MK karena MK punya kewenangan untuk itu. Nanti tinggal dicocokin saja bagian mana pasal mana di konstitusi yang dilanggar oleh undang-undang ini kan. Undang-undang ini melanggar ketentuan di
ketentuan batang tubuh pasal-pasal mana, atau mungkin dia menggunakan dibandingkan konstitusi ya. Ya, atau mungkin dia menggunakan sudut pandang nilai-nilai falsafah bangsa Pancasila misalnya. Karena dia bagian dari pembukaan. Tapi rasa-rasanya sulit. Tadi saya lagi bukan berarti saya beda pendapat ya, tapi artinya kriteria yang pasal yang dilanggar itu kan harus terukur juga, tidak asal juga kan, tidak asal kemudian diajukan. Jadi tergantung basis argumentasi saja sebetulnya. Kalau teman-teman pemohon ini mampu memberikan semacam argumentasi meyakinkan hakim bahwa ini ada indikasi, misalnya pasal 47 tadi. 47 yang banyak sekali ya pengaturan keterlibatan itu melanggar misalnya hak-hak sipil yang dijamin dalam konstitusi. Ya tinggal disebutkan saja. Bagian pasal tentang hak asasi manusia misalnya, kan banyak tuh. Tentang pembatasan jaminan kebebasan ekspresi masyarakat dalam semua segmen. Yang bagian yang terlanggar itu di mana, lalu kemudian ya tinggal bagaimana kemampuan untuk membuktikan saja argumentasi secara. Karena nguji undang-undang ini kan nguji norma ya, bukan perkara biasa. Jadi betul. Ya menguji norma ini kan butuh kemampuan argumentasi juga. Jadi kalau pemohon tidak menyiapkan argumentasi yang baik kan lemah juga nanti. Kan bisa dibatalkan, dibantah oleh MK. Bagian mana yang dianggap bertentangan. Jadi aspek kemungkinan argumentasi yang dibangun adalah melalui pintu hak asasi manusia atau kebebasan sipil tadi itu kebebasan sipil. Yang di mana potensial militer itu merasuk ke wilayah sipil. Mungkin itu. Sipil. Jadi koridornya ini mengganggu atau bisa menjadi ancaman bagi kebebasan sipil aja sebetulnya. Konsekuensi kalau misalnya, let's say kalau tidak berhasil kan otomatis undang-undang itu berlaku. Kalau misalnya berhasil, ada penundaan kah atau DPR akan rebukan lagi untuk bikin revisi lagi atau seperti apa? Yang pertama kita harus melihat dari dinamika politik dan konfigurasi politik saat ini pasca reformasi dengan sebelum itu berbeda jauh. Nuansanya berbeda. Sekarang itu kebebasan pers sipil ya sebagai fungsi controllingnya dijamin dalam konstitusi. Jadi kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, sipil tidak akan mungkin diam, pasti akan memberikan masukan dan kritik. Buktinya kan luar biasa kan, termasuk masalah ini. Artinya apa? Ada fungsi controlling yang kuat yang dimainkan oleh kelompok civil society, dan juga ada fungsi check and balance antara tiga organ kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. TNI ini kan panglima TNI ini kan langsung ditempatkan di bawah presiden, karena presiden sebagai panglima tertinggi kan konstitusi begitu. Jadi baik penunjukan presiden dan dia mengatur. Jadi saya melihat spirit paradigma itu sudah jauh berubah. Kalau di versi belum amandemen kan nggak diatur. Jadi fungsi check and balance itu nggak jelas, nggak seimbang, dan fakta di lapangan ketika rezim Orde Baru berkuasa itu kan terjadi hegemoni kekuasaan eksekutif yang luar biasa terhadap dua lembaga ini kan, legislatif DPR itu nggak bisa ngapa-ngapain ketika Soeharto berkuasa, yudikatif juga sama, ya karena satu frekuensi kan, dengan satu warna dengan penguasa kan. Tapi dibandingkan sekarang kan susah. Nggak mungkin. Karena kita punya infrastruktur partai dan masyarakat udah cerdas. Meskipun masyarakat sebagian juga mengkritik, sekarang ada gaya tren yang mengarah ke sana juga, misalnya keputusan MK soal syarat Capres kemarin terus kemudian sekarang tidak lagi ada partai oposisi di DPR, kayak gitu. Gimana pandangan Pak King? Ya itu saya kira ini bagian dari dinamika politik. Iya, dan memang tensinya itu kan dan intensitasnya kan tergantung lapangan ya. Jadi misalnya peta koalisi yang dibangun oleh pemerintahan terpilih ya, misalnya pasangan Gibran dan Prabowo Gibran ini kan
memang terjadi koalisi gemuk ini ya, jadi Kim Plus ini. Kim Plus. Jadi hampir bisa dipastikan kelompok oposisi yang tersisa di DPR itu minus ya. Tinggal PKS, itu pun PKS juga kelihatan sudah separuh udah di dalam juga. PKS sudah masuk. Sudah masuk. Iya, jadi rasa-rasanya juga. Nah ini menurut saya tantangan. Jadi artinya apa? Artinya masih ada ekstra parlementer, kekuatan ekstra parlementer. Artinya fungsi check balance tadi itu bisa dimainkan juga oleh civil society. Ya. Tapi bahwa pemerintah melawan arus dalam tanda petik ya. Artinya membuat kebijakan yang tidak populer ya, tidak sesuai dengan kepentingan umum, itu akan berhadapan dengan arus penolakan masyarakat yang sangat masif nanti. Ya, itu karena nuansanya udah beda. Mengapa? Pertama itu kan ruang untuk melegitimasi misalnya kembalinya TNI, fungsi itu sudah nggak ada lagi. Secara normatif itu jujurnya nggak ada pintu, sudah nggak ada pintu lagi. Sudah, ini kan hanya by praktek saja. Kalau kita bicara ada titik kelemahan, semua lembaga punya titik kelemahan. Sipil misalnya ya, artinya gini, kita juga tidak juga terlalu over spekulatif lah itu ya. Maksudnya ketakutan misalnya kalau udah dikuasai nanti bungkam semua. Coba kita lihat kasus korupsi yang paling banyak terjadi di rejim sipil yang berkuasa. Jokowi ya, ini banyak data fakta yang ada. Banyak kasus yang nilainya ribuan triliun nggak terselesaikan. Ini orang sipil apa militer kan yang berkuasa kan, pejabatnya loh maksudnya. Megawati BLB ratusan triliun itu nggak terselesaikan. Zaman SBY malah indeks demokrasinya bagus itu. SBY kan backgroundnya militer, tapi dia dari segi indeks demokrasi peningkatannya luar biasa dan utang negara juga nggak begitu banyak zaman. Artinya sipil dan militer ini jangan dibenturkan karena faktor frame kita bahwa seolah orang yang berkuasa atau pejabat ya atau presiden yang backgroundnya seorang militer lantas dia memang gaya style dan seterusnya itu memang militeristik. Saya kira tidak juga. Kita harus melihat komitmen dan program nyata kerja kinerja beliau. Seperti Prabowo, kita ada beberapa terobosan ya dalam 1 tahun ini kan terlepas dari beberapa program yang dianggap tidak sesuai dengan spirit umum. Tapi saya contohkan misalnya bagaimana dia mengambil terobosan ya, melakukan terlepas dari pro dan kontra efisiensi anggaran ya, kemudian makan bergizi ya, makanan bergizi MBG. Ya MBG itu dan program-program lain. Tinggal dikunci dengan penegakan hukum saja sebetulnya. Karena makanya sebuah komponen ini kan harus berfungsi kan, check and balance tadi. Ada kekuasaan kehakiman, ada kekuasaan legislatif DPR ya sebagai wakil rakyat harus memastikan menjaga supaya produk kebijakan itu pro pada kepentingan rakyat dan ada kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan perintah undang-undang. Ini aja. Jadi sebetulnya memotret dui fungsi ABRI ini lalu kemudian kekhawatiran kaitannya dengan revisi menimbulkan ancaman bagi supremasi sipil. Mungkin harus kita lihat secara terbuka objektif juga bahwa sipil dan militeristik ya dalam arti secara personality dengan kemampuan penguasa yang background ini tergantung kompetensi dan mungkin style masing-masing. Oh ya, kompetensi juga visi. Ada juga yang sipil itu wataknya militeristik. Ada yang juga militer sangat yang militer visinya lebih parah sebaliknya, lagi militer visinya adalah yang pro sipil. Ya, seperti Soekarno lah kan. Soekarno terlepas dari kontribusi positif, tapi kan banyak juga yang dianggap bertentangan. Iya, penguasa di luar negeri kan juga ada. Juga banyak. Itu. Nah, sekarang kita sedikit beralih setelah revisi UU TNI kemarin itu. Yang sekarang juga akan menghangat adalah Polri. Polisi. Jadi di satu sisi ada kekhawatiran kembalinya militer ke sipil melalui revisi tadi itu yang dinilai oleh Pak King tadi itu sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan harusnya karena itu adalah jelas itu namanya pembatasannya jelas gitu. Nah sekarang ada kecenderungan yang lebih mungkin layak dikhawatirkan, betul. Di mana kewenangan Polri akan diperluas melalui RUU
revisi Polri yang baru. Poin-poin apa di kalau di konteks revisi UU Polri itu yang mengkhawatirkan buat Pak King? Iya, saya melihat beberapa poin krusial yang menurut saya ini justru harus mendapat perhatian publik juga. Jadi jangan semua energi kita dihabiskan di undang-undang TNI saja nih. Justru malah yang poin krusial itu banyak nih di undang-undang TNI yang ntar lagi masuk di prolegnas ini, proses pembahasan legislasi nasional di. Sekarang sepertinya sudah antrian pembahasan, mungkin prediksinya setelah Lebaran sudah akan mulai itu. Nah, kenapa harus menjadi sorotan publik? Karena pertama, fungsi utama kepolisian ini jelas, dia sebagai aparat penegak hukum, fungsi penegakan hukum itu clear. Beda dengan TNI tadi. Kalau TNI fungsinya adalah mempertahankan keutuhan negara, kedaulatan, fungsi kedaulatan negara. Jadi dia harus memproteksi semua gangguan, ancaman secara laten maupun manifest. TNI, jadi tanggung jawabnya jauh lebih besar. Dan yang kita sudah urai beberapa lembaga tadi kan masih relevan, masih inline dengan tupoksi dalam lingkup menjaga kedaulatan negara, pertahanan negara itu tadi lah. Dan itu pun kan sifatnya ad hoc kalau diminta bantu dan dia diwajibkan mundur, kemudian atau pensiun dini, clear, dikunci dalam undang-undang. Jadi tidak ada ruang celah, tidak boleh dan pasti melanggar ya secara inkonstitusional terhadap undang-undang kalau dia dibantuin atau diminta bantu di lembaga lalu masih aktif sebagai TNI, ya, itu dilarang dan itu jelas. Nah, di undang-undang kepolisian ini kalau versi yang belum direvisi ini kan memang polisi itu fokus ngurusin penegakan hukum sebagai penegak hukum. Karena tupoksi utamanya di situ sebagai penjaga Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Artinya apa? Artinya tanggung jawab dia itu kan tidak sebesar seperti TNI tadi, itu satu. Kemudian kalau dia fungsi penegakan hukum, maka skala prioritasnya itu kan harus lebih kepada kerangka konteks penegakan hukum. Jadi ada tindakan-tindakan yang berkaitan dengan proses hukum, ya, pro justisia, berkaitan dengan proses penyidikan. Penyelidikan ini teknis. Berkaitan dengan tindakan pencegahan ya, preventif dan represif, tapi dalam konteks penegakan hukum. Nah, ini tidak dimungkinkan dan memang sepatutnya tidak diberikan ruang untuk kemudian terlibat lebih jauh dari tupoksi itu. Nah, kalau kita lihat fakta sebaran perwira aktif yang selama ini, perwira aktif Polri. Perwira aktif itu sudah cukup banyak, ribuan ya. Saya mencatat beberapa yang dilansir media itu kurang lebih 59 perwira tinggi di tubuh kepolisian itu sudah menempati posisi strategis di sejumlah kementerian negara atau lembaga negara. 59 perwira kurang lebih. Seperti ulasan Tempo terakhir itu kurang lebih segitu ya. Terus di Tribun News dan seterusnya itu. Dan sebaran perwira aktif dan yang lain, yang polisi aktif, itu sudah di atas angka itu ya. Kalau nggak salah kisarannya 2.225 kalau nggak salah, 2.000-an. 2.000-an lah ya. Sangat banyak. Dan masih sebagai Polri aktif. Masih aktif. Nah, ini kan yang perlu dikritisi dan harus diatur secara jelas supaya tidak menimbulkan konflik of interest. Nah, kita kan juga sayang polisi kan, artinya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan kan. Tapi kekhawatiran yang muncul ini kalau tidak diatur seperti TNI tadi, undang-undang TNI tadi, maka abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian konflik of interest, itu akan sangat tinggi. Lembaga-lembaga mana yang biasa dimasuki KPK misalnya ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK ya, dan tim penyidiknya itu kan diambil dari kepolisian sangat banyak. Lalu keimigrasian, Kemendagri, Kemenlu juga ada beberapa unit masalah. Hampir sangat banyak sekali. Dan di undang-undang itu sebetulnya kalau kita lihat ketentuannya kan dilarang terlibat secara langsung ya, di luar dari tupoksi itu. Itu bukan lagi tupoksi, bukan tupoksi tadi itu penegakan hukum. Bukan penegakan fungsi penegakan, harusnya begitu. Makanya
apalagi draft versi revisi yang saat ini yang berkembang ya, banyak ini ya. Tapi secara keseluruhan itu memberikan gambaran yang kurang lebih sama bahwa akan ada penambahan kewenangan ekstra dalam fungsi penyidikan dan pengendalian dunia cyber ya, dunia cyber dan keamanan dan intelijen. Dan juga saya mendengar juga ada salah satu poin itu terkait dengan blueprint ya, kebijakan intelijen dan seterusnya ini mungkin akan disatuin dalam satu titik di bawah kendali. Kalau di laporan Tempo ini pasal 16 bilang mengatur bahwa Polri memiliki kewenangan menyusun rencana dan kebijakan di bidang intelijen keamanan sebagai bagian dari kebijakan nasional. Gitu. Itu multitafsir. Kalau itu multitafsir artinya ruang penyalahgunaan itu sangat tinggi. Dan nanti kita mengkhawatirkan fungsi ini akan nanti berbenturan dengan misalnya fungsi Badan Intelijen Negara BIN. Karena BIN itu kan memang dibentuk khusus untuk menjadi unit dan dia menjadi regulator utama ya, kemudian pembuat kebijakan strategis utama dalam mengkoordinasikan persoalan intelijen secara nasional. Semua fungsi intelijen itu kan ada, tidak hanya di kepolisian, di kejaksaan juga ada. Di semua lembaga ada, di kementerian ada, semua lembaga punya itu karena dalam rangka membackup tupoksi mereka masing-masing. Gitu. Jadi jangan sampai yang saya khawatirkan kalau ini nggak diatur, nanti impact dari revisi undang-undang polisi ini justru nanti menjadikan polisi jadi lembaga super body dalam bidang intelijen. Seperti Superman lah kira-kira begitu. Iya, ini juga disebutkan ini berbahaya juga di pasal 14 ayat 1 huruf G, perubahan bahwa pasal menyebutkan bahwa Polri bertugas mengkoordinasi, mengawasi dan melakukan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, penyidik lain ditetapkan undang-undang serta membentuk pengamanan swakarsa. Nah, ini juga super body investigation jadi, gitu. Jadi banyak pasal-pasal ini menurut saya ini jebakan Batman-nya banyak sekali. Jadi ini yang harus disoroti sebetulnya. Yang lebih menarik dan mengkhawatirkan ini justru poin krusial di balik undang-undang revisi undang Polri ini yang karena ini beririsan dengan sipil. Karena polisi itu tadi dia adalah bagian dari institusional sipil dalam kerangka besar ya, dalam tema besar. Tapi lalu kemudian dia dilokalisir oleh undang-undang khusus mengurusin penegakan hukum saja. Gitu. Belum kita bicara benturan dengan lintas sektoral kementerian yang sudah punya job desk dan tupoksi masing-masing tadi. Kalau dia mengkoordinasi, melakukan pembinaan, pengawasan, ini kan udah otoritas tunggal namanya. Semua dalam satu pintu kan, ini kan berbahaya. Apalagi intelijen, sangat berbahaya. Menurut saya, polisi tidak sebaiknya sampai ke situ. Cukup ngurusin penegakan hukum saja. Biarlah itu diurusin yang lembaga-lembaga tadi, dan ada lembaga yang sudah ditugasi untuk itu. Lalu kemudian begini, kita lihat juga ya dinamika rejim Jokowi kemarin ya. Ini kan memperlihatkan banyak konfigurasi ya yang menimbulkan sensitivitas publik terhadap kinerja kepolisian juga banyak. Saya kira banyak kasus Sambo ya, keterlibatan beberapa petinggi dalam kejahatan extraordinary crime, narkoba. Nah, sebaiknya polisi fokus benahi institusi internal dan ini. Selama ini kan institusi yang paling susah ditembus oleh bahkan KPK pun adalah juga institusi kepolisian juga. Kita ingat kasus dulu Budi Gunawan ketika soal IKTP, IKTP termasuk juga mungkin gitu. Akan lebih efektif kalau dia fokus misalnya poin di revisi ini ditambahkan soal pengaturan lalu lintas koordinasi fungsi penegakan hukum, misalnya dalam konteks pemberantasan korupsi antara institusi kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Tiga institusi ini kan ketika ada kasus perkara, terutama skandal korupsi. Itu kan selalu kesannya itu kan dalam beberapa hal itu kan ada kesan yang tidak saling sinergis gitu, baik. Karena saya membaca ada potensi tumpang tindih kewenangan juga di situ. Semua punya fungsi penyidikan sama. Semua memiliki
Polisi punya fungsi penyidikan. Menyidik korupsi dia punya kewenangan. Betul. Kejaksaan punya, KPK punya. Lalu siapa yang lebih di atas dan seharusnya mana yang jadi induknya supaya gampang mengkoordinirnya. Itu selama ini KUHP kita nggak ngatur. Undang-undang KPK tidak atur, undang-undang kejaksaan tidak atur. Di undang-undang kepolisian semuanya punya kewenangan. Masing-masing punya kewenangan sama, seimbang. Ini kan sebetulnya hal-hal seperti ini yang harus dibenahi tata kelola fungsi kepolisian dalam konteks penegakan hukum. Hukum acara kita harus dibetulin, termasuk distribusi pegawai penyidik PPNS ya, yang tadi yang sempat kita singgung juga tuh. Fungsi penyidikan itu kan polisi oke ya, kalau untuk korupsi itu lex spesialis ya, karena kejahatan khusus, maka penyidikan korupsi itu kewenangan itu ada juga di KPK, ada juga di kejaksaan. Makanya kita lihat kasus nikel yang kemarin itu ya. Kemudian itu kan disidik oleh kejaksaan yang turun gunung langsung. Polisi relatif lambat tuh. Karena ada indikasi juga ada oknum yang terlibat di dalam kasus ya. Pagar laut. Jaksa juga masuk di wilayah korupsi kan, yang PIK 2 itu. Ya, PIK 2 di kan polisi lambat juga itu. Padahal fungsinya sama, fungsi penyidikan kan sama. Ya tergantung siapa yang terlibat di situ. Itu masalahnya. Makanya saya bilang konflik interest kalau kasus-kasus seperti ini sebaiknya hal-hal begini itu yang jadi skala prioritas yang diatur. Kalau klausul yang kita sebutkan tadi ya, ekstra kewenangan kemudian mengkoordinasi melakukan pembinaan ini kan overlap ini terlalu besar dan mengkhawatirkan bisa jadi super body ya. Iya, dia memposisikan sebagai tadi betul, dan malah dia melegitimasi harusnya melokalisir seperti spirit Undang-Undang TNI revisi kemarin. Karena sebaran penempatan pati yang sudah lebih dari 59 itu selama ini sudah terjadi dan masih aktif. Nah, misalnya KPK sudah terjadi itu atas dasar apa? Dan itu dimungkin Undang-undang membuka ruang untuk itu di atau undang-undang kepolisian ini prosedural, melanggar ya, tidak boleh sebetulnya. Ada aturannya di undang-undang kepolisian bahwa polisi tidak dibenarkan untuk terlibat di luar dari tupoksi fungsi penegakan hukum itu. Dan dia masih aktif. Betul, tidak boleh. Kita punya undang-undang administrasi pemerintahan, kita punya undang-undang ASN. Ada dua undang-undang ini yang kemudian ada standar rekrutmen pejabat dan seterusnya yang memang sudah berlaku selama ini kan, eselonisasi itu yang tadi ya, seterusnya. Ini jangan dibenturkan dengan fungsi kepolisian ini penegakan hukum, karena kan dia fokus di penegakan hukumnya. Saya sekali lagi sudut pandangnya berbeda dengan TNI karena TNI itu fungsi upaya mempertahankan kedaulatan negara. Dan paradigmanya ancaman itu tidak hanya konvensional, tapi bagaimana dia dibutuhkan untuk menangani misalnya kontra intelijen teroris, kejahatan teroris atau crime against transnational, kejahatan transnasional, narkoba dan seterusnya. Ya kan biasanya gini Pak, kita itu punya undang-undang rata-rata sudah bagus. Betul, ya. Sudah bagus ya. secara norma diletakkan dengan kokoh gitu. Tapi dalam pelaksanaan seringkali ada potensi abuse di dalam pelaksananya. Seperti undang-undang Polri ini tadi. Seperti juga awalnya undang-undang TNI yang sebelum direvisi juga ada potensi abuse gitu. Kalau Pak King melihat dari katakan undang-undang yang kita obrolkan ini tadi. Potensi-potensi ini tadi kan sudah diidentifikasi. Potensi abuse itu ada di Polri ketika dalam konteks intelijen negara, terus kemudian dalam konteks kewenangan menjadi sebuah lembaga super body gitu tadi. Ada nggak yang bisa juga diidentifikasi oleh Pak King hal-hal lain baik dari undang-undang TNI maupun Polri yang potensi abuse-nya itu paling mungkin terjadi gitu? Kalau saya melihat kalau dibandingkan dua undang-undang ini, potensi abuse-nya justru lebih potensial di undang-undang polisinya ketimbang TNI. Kalau TNI, klausul normatifnya diatur jelas, tegas, dan justru melokalisir, mempersempit, dan undang-undang memberikan semacam kejelasan bahwa tidak ada kata kompromi dalam tanda petik bahwa pejabat yang berasal dari perwira aktif TNI atau prajurit aktif itu wajib hukumnya harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini. Tinggal
Panglima TNI kita berharap segera melakukan evaluasi dan segera melakukan penyesuaian. Karena undang-undang ini kan baru berlaku. Jadi menurut saya tinggal eksekusi aja. Panglima tinggal menertibkan yang sudah terjadi selama ini tidak sesuai dengan perintah undang-undang, ya itu harus ada konsekuensinya. Harus dipanggil semua, pilihannya cuma itu. Dia harus mengatakan mundur diri dari aktif, institusi aktif, perwira aktif, atau mengajukan pensiun dini, clear itu. Nah, kalau sebaran dan dua, potensi abuse-nya itu, saya kira kemarin itu kan kekhawatiran awal itu karena fase sosialisasi yang terbatas sebetulnya. Kan undang-undang ini kan kesannya agak cepat prosesnya juga kan kemarin undang-undang TNI. Maka publik mencurigai itu. Memang itu yang perlu dievaluasi ke depan. Artinya dia draftnya pun nggak bisa diakses oleh itu publik. Masalahnya Gitu. itu sehingga menimbulkan wah ini kayaknya ada silent operation ini kan ada maksud terselubung. Nah ini yang perlu dievaluasi aja bahwa pembuatan undang-undang itu kan ruang partisipasi publik itu harus dibuka secara lebar supaya jangan ada dusta di antara kita itu menimbulkan spekulasi yang berlebihan gitu. Tapi bahwa spekulasi yang mengarah kembalinya di fungsi ABRI menurut saya pribadi rasa-rasanya susah. Susah karena tidak ada ruang yang cukup, tidak ada klaim legitimasi normatif yang diatur dalam undang-undang itu yang memungkinkan di fungsi ABRI itu kembali menjadi kekuatan baru seperti kita bayangkan di zaman Orde Baru. Tidak mungkin. Dan euforia demokrasi kita pasca reformasi ini sudah jauh berbeda ya dengan sebelum reformasi. Masyarakat sudah cukup kritis saat ini dan jaminan kebebasan pers sipil ya untuk menyatakan pendapat, mengkritisi kebijakan itu sudah terbuka lebar. Artinya kalaupun itu legislatif lolos, segala macam lolos, ada potensi abuse, masyarakat pasti akan mengawal protes. Seperti judicial review lah. Judicial review itu kan salah satu bentuk pengawasan sipil. Dia menggunakan jalur konstitusional kan, tidak melalui pendekatan yang represif dan sebagainya. Dan kontribusi misalnya saya bilang TNI misalnya program menunggal rakyat ya, menunggal daerah. Ini kan manfaatnya luar biasa. Di daerah pelosok perbatasan itu, tugas-tugas yang seharusnya ya, itu dikerjakan oleh sipil. Tapi karena fakta di lapangan itu beresikonya cukup tinggi, suka atau tidak suka, TNI mengambil alih tanpa pamrih itu banyak. Artinya dia memiliki nasionalisme dan patriotisme. Karena sejarah TNI ini sejarah dibentuk dan rahim rakyat. Ya, dia lahir dari rahimnya rakyat. Betul, lahir dari rahimnya rakyat. Jenderal Sudirman itu sosok yang kurang apalagi sebetulnya kan. Kita tahu persis. Kalau di undang-undang Polri, kepolisian, nah saya belum menemukan klausul yang katakan seperti yang dikonstruksi dalam undang-undang TNI tadi. Sejelas undang-undang TNI. Misalnya sebaran diperbentukkan dalam konteks penegakan hukum, dia harus mendefinisikan secara tuntas dulu esensi dan paradigma penegakan hukum itu batasannya sampai di mana dulu. Nah, kalau saya melihat itu sangat simpel. Fungsi penegakan hukum itu fungsi yang sifatnya itu nyata, ya, ada persoalan kasus dan sebagainya, fungsi penyidikan dan seterusnya. Nah, itu memerlukan koordinasi dan apabila dari segi regulator atau regulasinya katakanlah masih lemah seperti tadi, bagaimana memastikan koordinasi dalam konteks pemberantasan kejahatan korupsi antara tiga institusi ini, kepolisian, KPK dengan kejaksaan yang memiliki fungsi yang sama. Nah, seperti itu yang harusnya lebih disoroti dan dibenahi. Nah, ketimbang dia ingin menempatkan, ya, apalagi fakta yang terjadi ini kan sudah terjadi. Sebaran perwira tinggi puluhan, 59 lebih itu di Kementerian Kemendagri, ya, imigrasi dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah terjadi, ini perlu dilokalisir dan diatur tegas pula seharusnya, seperti undang-undang TNI tadi. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan malah yang terjadi adalah dui fungsi Polri kan gitu, bukan lagi dui fungsi militer, balik jadi dui fungsi Polri. Ya, ini berbahaya itu, ya.
Artinya Polri sudah keluar juga itu dari fungsi penegakan hukumnya kan, mengambil alih supremasi sipil. Dulu kan ABRI itu kan Polri dan TNI. Ini separuh ABRI-nya. gitu. Nah ini kita khawatir. Jangan sampai kalau usah memaknai fungsi TNI tadi masih dalam batas koridor yang wajar, ya, karena jelas diatur dan sebagainya. Kalau Polri ini masih absurd. Belum kelihatan hilalnya itu belum nampak gitu, kira-kira gitu. Jadi untuk reformasi diri itu belum kelihatan. Ya. Jadi sebaiknya isu yang sensitif kayak tadi penempatan ini dievaluasi kembali kan sebarang ini, karena banyak yang menimbulkan konflik interest dengan tugas utama kepolisian sendiri berfungsi penegakan hukum. Penegakan hukum tadi itu. Ya. Nah kalau seperti itu ya potensi abuse of power pasti tinggi kalau nggak diatur. Kalau tidak, kita khawatirnya apalagi saya ada klausul tadi yang mengatakan misalnya pasal 14, 16 yang mencoba menambahkan kewenangan ekstra dalam dunia cyber, kendali keamanan dan intelijen. Kemudian dia melakukan pembinaan, koordinasi dalam satu titik ya mengenai dengan fungsi penyidik PPNS tadi khusus dan seterusnya. Nah ini menurut saya ini yang harus fokus dan yang dibatasi dan diatur tegas. Diatur tegas dalam revisi itu, bukan penambahan kewenangan gitu. Juga ada di situ klausul tentang memberikan kewenangan pada Polri untuk melakukan penindakan, pemblokiran, pemutusan dan pelambatan akses bagi ruang siber dengan alasan keamanan dalam negeri. Makanya saya bilang kalau ini nggak diatur, maka ini justru menjadi musuhnya demokrasi kita masa depan. Ini akan menjadi pintu masuk proses atau potensi kriminalisasi. Dan Presiden Polri belum menunjukkan mereka punya itikat dan praktek yang baik, tidak abuse. Proses mentersangkakan orang itu akan banyak, kira-kira begitu. Jadi ini yang kita khawatir kan gitu. Kalau dia jadi musuhnya penguasa politik, pakai Polri untuk menghabisi musuhnya. Karena dia punya otoritas. Dia bisa mengklaim dia melakukan intercept, penyadapan dan seterusnya. Kan fungsi penyadapan masuk juga tuh. Kan sangat luas sekali tuh. Nah, ini kan berbahaya. Ini harusnya jangan seperti ini, tapi dipisahkan ya pada bagian yang relevan saja dengan tupoksi utama fungsi penegakan hukum itu. Titik poinnya di situ. Bukan kemana-mana. Kalau dia kemana-mana nanti dui fungsi Polri tadi yang jadi. Itu yang kita jauh lebih berbahaya. Itu yang jauh lebih berbahaya dari dui fungsi ABRI. Merangsek dan bersentuhan langsung dengan sipil itu adalah bagian ABRI yang bernama Polri ini tadi. Nah itu kalau baju hijau itu kan kelihatan tuh. Kalau coklat tuh agak remang-remang sedikit. Ini partai coklat. Ini cuma bercanda aja. Jadi sebaiknya jangan sampai kamuflase ya dalam pengertian undang-undang ini nanti jadi celah bagi institusi Polri untuk tampil justru menjadi lembaga super body tadi. Atau justru mengambil alih supremasi sipil yang sebenarnya kita khawatirnya dari TNI malah munculnya di polisi kan. Wah ini malah tambah repot. Mungkin terakhir ini kita nanti akan bisa ngobrol banyak lagi. Ini kan Pak King juga sering berinteraksi dengan institusi yang tadi diobrolkan ya, terutama dalam konteks Polri gitu. Ada nggak sih kalangan di kalangan dalam Polri sendiri itu yang sebenarnya juga saya nggak karangan reformis lah, saya nggak pengen kewenangan yang sebesar itu gitu. Atau ini satu kesepakatan bersama gitu, konsensus kita pengen kewenangan yang lebih gitu. Saya yakin setiap penyusunan undang-undang apa saja ya, termasuk ini TNI dan Polri ini pasti ada kelompok yang pro dan yang kontra kan dengan konsep atau rumusan-rumusan daftar isian masalah DIM. Jadi undang-undang itu kan ada tahapan pembahasan itu kan harus dibahas itu kan di inventaris dulu banyak masalah di situ. Nah sekarang ini kita berharap ini kan baru akan ya sudah masuk di DPR tapi kan belum diangkat ke proses pembahasan karena mungkin setelah Lebaran baru diatur aja agendanya. Nah kalau dikatakan tidak ada juga pasti ada. Ada yang memiliki sudut pandang yang mungkin pingin supaya versi yang kontroversi dalam tanda petik yang kita bahas tadi itu sebaiknya
dipilah lagi ya, dilokalisir lagi, lalu difokuskan saja, dikerucutkan saja dengan fungsi-fungsi utama pembenahan penegakan hukum. Saya yakin pasti ada yang menghendaki seperti itu, tapi kita serahkan kepada DPR karena nanti biar DPR melakukan proses legislasi dengan Presiden. Kita ini kan proses pembahasan undang-undang ini otoritasnya kan ada di dua lembaga ini. DPR dan Presiden ya. Harus butuh persetujuan bersama soalnya. Nah, Presiden polisi ini kan di bawah kendali Presiden juga. TNI juga di bawah kendali. Ini adalah dua alat negara, tugas utama negara. Ya. Tapi paradigmanya kan mengabdi untuk kepentingan negara, ya, bukan kepentingan pemerintah atau partai politik, beda perspektif. Ini kan institusi negara. Kalau negara kita berada pada wilayah netral kan, siapapun yang jadi presiden, ya tugas utama ya dia mengembang tugas mencapai tujuan nasional kita bernegara ini. Ya. Maka kalau paradigma yang seperti klausul yang kita bahas tadi, ini kan kita khawatirkan itu nanti bukan mengabdi pada kepentingan negara misalnya, nanti mengabdi pada kepentingan pemerintah atau kepentingan elit. Sosoknya politik, sosoknya bukan body negaranya, bukan gitu. Institusi negara, itu yang berbahaya, itu yang kita khawatirkan saja. Jadi kalaupun misalnya sepanjang masih relevan dengan tupoksi dia dalam konteks penegakan hukum itu, kemudian dimungkinkan untuk dibantukan di lembaga atau kementerian terkait, kalau itu diatur secara restriktif, secara terbatas, tegas, eksplisit, dan kurang lebih sama seperti yang formula yang dipakai di Undang-Undang TNI itu. Berarti tidak menyisakan persoalan kan, tidak menimbulkan problematik lagi. Karena dikunci misalnya TNI itu penting itu, dia boleh berkompetisi secara fair, ya. Proses assessment dan fit and proper itu kan tergantung institusi asalnya yang dibutuhkan, bukan urusannya institusi polisinya atau TNI. Nah ini kan jelas, dan kompetitornya tidak hanya satu ini saja, titik saja, semua terbuka. Yang memenuhi syarat silakan ikut berkompetisi. Nanti diproses. Nah ini yang menurut saya harus diatur ekstra ketat karena institusi kepolisian ini memainkan peran yang cukup vital juga sebagai fungsi penegakan hukum, akan bersentuhan dengan urusan keamanan ketertiban masyarakat. Ya, ketertiban masyarakat dalam arti situasi normal tiap hari beda dengan TNI. Kalau TNI kan situasi emergensi, ancaman tertentu saja. Jadi dia tidak aktif 24 jam bergerak di semua segmen. Kalau polisi ini 24 jam. Dia bersentuhan langsung soalnya. Iya, dengan sipil. Umum, betul. Maka kekhawatiran kita kalau ini tidak diatur secara baik, khawatirnya jadi super body itu. Betul, super body. Penegakan hukumnya aja, fungsi kepenegakan hukumnya belum dijalankan dengan baik. Sudah mau ngurusin yang lain. Yang lain lagi. Itu kan repot. Nah, itu yang menurut saya harus DPR juga ekstra hati-hati. Dan sebelum pembahasan mestinya juga ruang partisipasi itu dibuka, harus ada proses sosialisasi yang maksimal. Biarlah keterlibatan stakeholder, kelompok civil society, masyarakat juga memberikan masukan supaya jangan mengulangi proses yang relatif pendek kayak TNI kemarin. Kemarin kan salah satu titik kelemahan kan itu saja sebetulnya. Orang menduga karena ini ada hidden agenda, tersembunyi, lalu kok tiba-tiba cepat sekali. Karena presiden kalau ruang partisipasi publik itu baru mungkin mampet gitu, nggak bisa. Betul. Itu gelombang protesnya bisa. Begini, kadang itu kan kita itu membaca hanya dari satu sudut pandang. Karena menurut saya sudut pandang dan dipandang dari sudut yang dua hal yang berbeda kan. Artinya bisa saja ada kelompok yang tidak menghendaki di balik revisi ini ya, baik unitary yang ingin membuat gangguan keamanan ketertiban nasional bangsa kita, integrasi bangsa ini mau diancam kembali, atau yang tidak suka misalnya militer berkuasa ya, karena mungkin faktor Prabowo misalnya. Jadi kelompok-kelompok yang mungkin juga karena mereka ini adalah bagian besar dari mafia peradilan, mafia migas. Kelompok-kelompok yang tidak menghendaki proses penegakan hukum ini mereka ikut bermain lah ya, penumpang gelap. Kan bisa jadi sehingga menciptakan situasi dan kondisi, membangun stereotip negatif kan, flexing negatif, atau membangun citra negatif terhadap komitmen misalnya pemberantasan korupsi oleh Prabowo yang sudah mulai kelihatan ini. Nah kelompok-kelompok ini kan juga kita tidak tahu banyak tangan, makanya
banyak cara yang dipakai. Tapi kita tetap berprasangka baik ya, bahwa orientasi revisi Undang-Undang TNI ini, bahkan Polri yang dianggap agak krusial ini, sepanjang itu untuk kepentingan nasional dan kepentingan negara, kita pasti dukung. Sebagai elemen sipil ya kita pasti memberikan kontribusi juga kan, baik konsep, pemikiran seterusnya. Dan bentuk dukungannya tentu saja dengan salah satunya adalah melakukan kritik, memberi masukan, poin-poin mana saja yang potensial bermasalah. Gitu. Dan ruangnya kan cukup banyak, bisa ngajuin judicial review lewat sosmed dan seterusnya kan. Dan ini kan by proses. Nanti kan toh misalnya udah jalan, kalau ada titik kelemahan yang perlu kita kritisi ya bisa kita. Betul. Dan memang proses revisi harus karena zamannya berbeda. Ini terakhir kalau nggak salah nomor 2 tahun 2002 kan sudah banyak sekali perubahan yang terjadi yang bertukar revisi, tapi ya yang tadi memperkuat fungsinya sebagai penegak hukum. Gitu. Jadi revisi itu kan dalam konteks konstruktif ya, untuk memperkuat dan menguatkan fungsi kepolisian sebagai alat utama penegakan hukum. Betul. Kalau TNI alat utama penegakan kedaulatan negara. Itu dua aja tuh. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ ya. Kata kuncinya itu. Tapi kalau sepanjang itu kita setuju. Kalau di luar itu ya memang itu yang perlu kita ingatkan. Diprotes dan kemudian ditentang. Memang perlu untuk itu. Karena nanti bisa menimbulkan banyak persoalan. Bisa kemana-mana. Ya. Oke lah. Gitu Pak Ging ya. Terima kasih atas pencerahannya. Jadi ini obrolan tentang 2 RUU, yang satu sudah selesaikan, yang satu masih dalam mungkin akan dibahas setelah Hari Raya nanti, dan potensi-potensi mana saja yang mungkin bermasalah dan harus kita kritisi gitu. Mudah-mudahan ya proses revisinya memang diperlukan dan harus, tapi ya tadi memperkuat fungsi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dan fungsi dan kepolisian sebagai penegakan hukum. Ya gitu. Utama. Oke, makasih Pak Ging. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, dan karena ini juga suasananya besok sudah Hari Raya, kita take ini. Selamat berhari raya, berlebaran dengan orang-orang tercinta di rumah, sambil ini tadi mungkin juga obrolan tentang RUU Polri yang sedang direvisi juga mungkin jadi salah satu bahan cerita gitu. Oke, sekali lagi makasih. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.